salam sejahtera bagi semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, pada kesempatan ini akan kami sampaikan beberapa hal yang kaitan dengan Desa Pangkalan 1. Secara umum, Desa Pangkalan 1 ini berbatasan dengan 2 desa dan 1 kelurahan. Sebelah utara, Desa Bumiharjo, sebelah barat, Desa Natai Raya, dan sebelah selatan, Kelurahan Kumai Hulu. Sebelah timur juga Kelurahan Kumai Hulu. Jumlah kakak di Desa Pangkalan 1 yaitu 756 kakak, dan jumlah jiwa secara keseluruhan 2.324 jiwa. Secara umum, masyarakat Desa Pangkalan 1 adalah berprofesi sebagai petani dalam arti luas, yaitu ada perkebunan, baik itu kebun sawit, karet, dan juga ada pertanian tanaman pangan, yaitu jagung dan tanaman hortikultura lainnya. Dapat kami sampaikan bahwa ada beberapa inovasi di Desa Pangkalan 1 yang kaitan dengan pelayanan masyarakat, yaitu pelayanan administrasi. Yang pertama adalah kita semuanya sudah menggunakan aplikasi OpenSheet atau website desa. Dengan digitalisasi desa, kita semuanya akan mempercepat pelayanan publik. Dengan kurang dari 5 menit semuanya sudah selesai, dengan syarat persyaratan juga sudah lengkap. Selain itu, di bidang pemerintahan juga kami mempunyai inovasi, yaitu P2 Fasum, pelayanan pendampingan dan fasilitasi urusan masyarakat. Kaitan dengan ini, kami akan membantu apa yang menjadi keperluan masyarakat untuk kita bantu, kita dampingi, kita fasilitasi, baik itu urusan masalah sengketa tanah, sengketa keluarga, dan lain-lain, termasuk juga dalam pengurusan dokumen kependudukan. Dan sudah barang tentu ini semuanya kita gratiskan. Mudah-mudahan ini semuanya akan membantu masyarakat. Sarana prasarana dan infrastruktur yang ada di desa sudah kami lakukan secara maksimal 10 tahun terakhir ini, tetapi pasti masih banyak kekurangan. Dan yang sudah kami bangun adalah kantor Desa Pangkalan 1, ada aula desa, ada sekretariat PKK, ada BUMDes, ada untuk sekretariat Proksimapan dan LKD Karya Mandiri. Lembaga pendidikan dini, PAUD, TK maupun RA. Dan selanjutnya kaitan dengan infrastruktur, ada drainase, ada terabat jalan gang, dan kita bangun juga pos kampling di tingkat lingkungan. Dan selanjutnya di jalan poros, ini memang masih perlu banyak perhatian dari pemerintah. Selanjutnya kaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan PKK, ini kaitan dengan kesehatan. Yang pertama adalah inovasi kami dalam pencegahan stunting. Kami punya 4 inovasi. Yang pertama adalah kembang jebol, yaitu kelompok timbang jemput bola. Ini adalah upaya kita semuanya agar balita yang ditimbang ke posyandu ini bisa memenuhi target. Apabila tidak datang ke posyandu, maka kader kami akan datang ke rumah untuk mengukur, menimbang, dan sebagainya. Inovasi dalam pencegahan stunting adalah geser ceting. Geser ceting ini adalah diinovasi oleh PKK, yaitu gerakan 1000 untuk cegah stunting, dan ini sudah berjalan. Ini ibu-ibu PKK, setiap kegiatan di tingkat PKK RT maupun tingkat PKK di PKK desa, ini juga dilakukan kegiatan ini dengan mengumpulkan Rp1.000 ya untuk mencegah stunting. Inovasi yang selanjutnya adalah Catin Bahaum. Catin Bahaum ini adalah merupakan inovasi kita bagi calon pengantin yang akan mengurus persyaratan nikahnya sebelum ditandatangani oleh kepala desa. Kami ajak untuk rembukan, bermusyawarah, ngobrol, mengadakan pendekatan agar apa? Semuanya bisa kita tambah pengalaman, baik itu bagaimana cara mengurus anak, bagaimana
mengarungi bahtera rumah tangga yang baru, sehingga nantinya agar ketika setelah ijab kabul atau resmi menjadi pasangan itu sudah tidak kaget lagi. Dan selanjutnya perlu juga kami sampaikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat, kami dibantu oleh para kader dan aktivis yang dalam hal ini adalah PATBM dan kader PAR. Ini khusus di bidang perlindungan anak dan perempuan serta menciptakan desa ramah anak dan desa bebas pornografi anak. Desa Pangalan 1 sejak tahun 2019 dicanangkan oleh pemerintah bahwa Desa Pangalan 1 adalah bagian dari 8 desa yang dicanangkan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai desa bebas pornografi anak. Kegiatan-kegiatan kami adalah dalam rangka perlindungan anak dan perempuan bersama-sama dengan PATBM dan PAR. Yang pertama adalah kita punya tema 12 jam no gadget dan 24 jam no gadget. Kegiatannya adalah bisa berupa camping bersama, tamasa cerdas, atau dengan kegiatan pagelaran atau festival seni budaya. Kita upayakan ketika acara-acara itu dilaksanakan, maka anak-anak yang mengikuti kegiatan itu tidak memegang gadget ataupun HP. Dan alhamdulillah semuanya enjoy, semuanya suka, ceria, bersama-sama dengan para kader, PATBM, PAR, dan pemerintah desa. Pemerintah desa juga membangun pasar desa atau ruko desa. Jadi di situ adalah tempat semua masyarakat untuk bisa menjual hasil produksi pertanian ataupun peternakan. Di Desa Pangalan 1 dalam rangka ketahanan pangan ini juga setiap tahun rutin kita lakukan memberikan bantuan bibit hortikultura seperti kacang, jagung, dan sebagainya. Dan juga di peternakan perikanan kami juga memberikan bibit ayam, juga bibit ikan, ya, baik ikan lele maupun ikan patin yang kita berikan kepada rumah tangga dalam rangka semuanya untuk menambah pendapatan keluarga. Ya. Terus selanjutnya di Pangalan 1 secara swadaya masyarakatnya sudah berupaya beralih yang tadinya memang pertanian pangan ya secara khusus, tetapi di dalam ketahanan pangan ini masyarakat sudah melihat pangsa pasar yang sekarang primadona adalah yaitu masalah peternakan, yaitu sapi. Alhamdulillah di Pangalan 1 sampai saat ini sudah kurang lebih 250 sapi ya yang dipelihara oleh masyarakat secara swadaya, sehingga untuk kebutuhan kurban ketika hari raya kurban maka masyarakat Desa Pangalan 1 tidak beli sapi dari luar desa, dan bahkan kita dari Pangalan 1 juga mencukupi kebutuhan di luar desa. Terus selanjutnya ya masih ada juga di bidang peternakan yaitu ayam daging atau ayam meras. Populasi kita atau produksi kita dalam 1 tahun ini per kandang ini rata-rata adalah 12.000 ekor. Ini kalau kita kalikan 2 kilo ini sudah lumayan. Dan di Desa Pangalan 1 sampai saat ini masih kurang lebih 10 hingga 15 kandang yang rata-rata 2.000 ekor per kandang. Ini untuk produksi masyarakat di dalam desa, dan juga kita kirim ke luar daerah, bahkan luar kabupaten, bisa sampai ke Ketapang, Kalimantan Barat, bisa juga ke Lamando. Dan ini adalah upaya kita semuanya agar ekonomi masyarakat bisa tumbuh kembang dengan baik. Dan selanjutnya juga ada peternakan domba, ya walaupun populasinya belum banyak, tetapi kurang lebih 250 ekor sudah berkembang di Desa Pangalan 1, sehingga apabila membutuhkan daging domba atau kambing, masyarakat tidak perlu harus keluar desa. Baik, selanjutnya yang kaitan dengan bidang keagamaan dan seni budaya, bahwa pemerintah desa sesuai dengan visi dan misi pemerintah desa akan menciptakan masyarakat yang religi dan insya Allah akan selalu hadir di tengah-tengah umat, dan akan membackup
semua apa yang menjadi urusan umat. Dalam rangka itu pemerintah desa memperkasai untuk membentuk dana umat setelah melalui musyawarah desa, dan semuanya disepakati bahwa dana umat dibentuk di Desa Pangkalan 1. Peruntukannya adalah untuk membangun pembangunan masjid dan musola di Desa Pangkalan 1. Sudah 3 tahun ini berjalan, dan alhamdulillah sudah berkumpul sekitar 620 juta yang sudah kita salurkan di Masjid Darut Taqwa, Masjid Sadbilil Muttaqin, Masjid Hidayatul Muqtadin, dan seluruh musola yang ada di Desa Pangkalan 1. Di samping juga pemerintah desa memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan peringatan Hari Besar Keagamaan. Dan selanjutnya yang kaitan seni budaya, pemerintah desa sejak tahun 2017 juga sudah memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok seni, yaitu kuda lumping. Ini kebetulan ada 3, dan masing-masing kita bantu sekitar 40 juta, dan sekaligus juga untuk perawatan sarana prasarana kesenian. Di samping juga kelompok-kelompok hadrah atau robana yang ada di Desa Pangkalan 1, yang rata-rata secara umum semuanya sudah kita bantu peralatan hadrah. Dan kita juga tidak lupa setiap tahun kita melaksanakan festival seni budaya di taman desa, karena kita juga membangun taman sinergi dengan alun-alun desa. Di situ ada taman desa, ada sarana prasarana olahraga, dan di situ juga kita kembangkan UMKM yang ada di desa ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini akan bermanfaat, membawakan barokah bagi seluruh warga masyarakat Desa Pangkalan 1, dan semoga Desa Pangkalan 1 terus mandiri dan sejahtera masyarakatnya. Salam membangun desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.